Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya David Kaliromadolo dengan NIM 230 320 akan mempresentasikan tugas kuliah yaitu sistem proteksi, akan menjelaskan tentang topik pemutus tenaga atau PMT. Baik, next. Nah, apa itu PMT? PMT merupakan suatu alat otomatis yang mampu memutus dan menutup rangkaian pada semua kondisi. Kondisinya itu maupun gangguan maupun normal. Apabila dibutuhkan gitu, bisa dimatikan. Kemudian yang kedua, di sini juga ada syarat-syarat PMT. Syarat-syarat PMT itu ada tiga. Yang pertama, mampu menyalurkan arus maksimum sistem secara terus-menerus. Kemudian mampu memutuskan dan menutup jaringan dalam keadaan berbeban maupun terhubung singkat tanpa menimbulkan suatu kerusakan pada pemutus tenaga itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu dapat memutuskan arus hubung singkat dengan sangat cepat agar arus hubung singkat tidak sampai merusak peralatan sistem tenaga ya. Juga tidak membuat sistem kehilangan kestabilan dan tidak merusak pemutus tenaga itu sendiri pada PMT. Kemudian selanjutnya ada sebagian bagian utama PMT. Nah, bagian utama PMT itu yang pertama ada unit pemutus utama. Nah, unit pemutus utama itu berfungsi untuk sebagai pemutus utama. Unit pemutus utama ini berupa ruangan yang diselubungi bagian luar oleh isolator dari porselen dan di sebelah dalamnya terdapat ruangan udara. Kemudian juga kontak-kontak bergerak yang dilengkapi oleh pegas penekanan dan kontak tetap sebagai penghubung yang melekat pada isolator porselen. Kemudian yang kedua itu ada unit pemutus pembantu. Nah, ini berfungsi untuk sebagai pemutus arus yang melalui tahanan. Kemudian alat unit pemutus pembantu ini yaitu juga berupa ruangan yang diselubungi bagian luar oleh isolator dari porselen dan di sebelah dalamnya terdapat ruangan udara. Kontak-kontak bergerak yang dilengkapi oleh pegas penekanan dan kontak tetap sebagai penghubung yang terletak melekat pada porselen. Kemudian yang ketiga, ada katup keterlambatan yang berfungsi sebagai pengatur udara bertekanan dari pemutus utama ke unit pemutus pembantu. Sehingga pada unit pemutus pembantu akan terbuka kurang dari 25 mikrosecond. Nah, setelah kontak-kontak pada pemutus utama terbuka, katup kelembaban ini ya berupa bejana berbentuk silinder yang berongga sebagai ruang udara dan juga terdapat ruang pengatur. Katup penahan juga ada katup pengatur, juga ada rumah perapat dan tempat katup. Yang keempat, ada tahanan yang dipasang paralel dengan unit pemutus utama. Ini berfungsi untuk mengurangi kenaikan harga dari tegangan pukul, mengurangi arus pukulan pada waktu pemutusan. Kemudian yang kelima itu ada kapasitor yang dipasang paralel dengan tahanan. Ini dengan tahanan, kemudian dengan unit penerus, pemutus utama dan unit pemutus pembantu. Ini berfungsi untuk mendapatkan pembagian tegangan yang sama pada setiap celah kontak sehingga pemutusan pada setiap celah sama besarnya. Nah, kemudian yang keenam ada kontak-kontak. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis PMT. Nah, jenis-jenis PMT ini yang pertama itu ada PMT dengan menggunakan banyak minyak atau kita sebut bulk oil CB. Kemudian yang kedua itu ada PMT dengan menggunakan sedikit minyak atau small oil CB.
Kemudian yang ketiga ada PMT dengan menggunakan udara hembus atau air blast CB. Kemudian yang keempat ada PMT dengan menggunakan ruang hampa udara atau disebut vakum CB. Kemudian yang kelima itu ada PMT dengan menggunakan gas. Nah, jadi ada 5 jenis PMT. Nah, selama peroperasian pada keadaan PMT yang dapat dibuka dan ditutup itu dapat menimbulkan kerugian. Kemudian dalam keadaan gangguan atau keadaan yang tidak normal, relay akan mendeteksi dan menutup rangkaian tripping dari PMT. Maka akan menggerakkan mekanisme penggerak untuk membuka kontak-kontak PMT. Nah, jadi tadi kan ada 5 media pemadam api listrik PMT. Sudah disebutkan. Kemudian lanjut. Nah, saya akan membahas PMT dengan menggunakan banyak minyak atau bulk oil CB. Jadi di sini itu ada gambar PMT tipe banyak minyak atau bulk oil CB. Nah, yang gambar A itu PMT banyak menggunakan minyak. Nah, kemudian yang B itu PMT banyak menggunakan minyak dengan pengatur busur api. Nah, tipe ini memiliki minyak ini berfungsi. Yang pertama ada peredam loncatan bunga api listrik selama pemutusan kontak-kontak. Kemudian yang kedua ada bahan isolasi antar bagian-bagian yang bertegangan dengan badan. Kemudian di keterangan juga yang digambar itu ada, nomor 1 itu ada tangki, nomor 2 ada minyak di elektrik, kemudian yang ketiga ada kontak yang bergerak. Nah, setelah PMT dimasukkan atau dihubungkan, diperiksa apakah terjadi kebocoran instalasi PMT. Nah, urutannya juga ada urutan penutupan jaringan. Itu yang pertama ada PMS tanah dibuka, kemudian PMS busabar ditutup, kemudian yang ketiga ada PMS lain ditutup. Nah, kemudian yang keempat ada PMT ditutup. Jadi secara normal penutupan kontak-kontak pemutus tenaga dalam kondisi normal itu tidak menimbulkan suatu persoalan, tapi mekanisme kerja harus mampu mengatasi gesekan dan mempercepat kontak gerak. Ketika pemutus tenaga menutup pada kondisi hubungan singkat, gaya elektromagnetik akan terlibat. Kapacitas penutup pemutus tenaga atau PMT itu akan tergantung atas gaya dan kecepatan pada waktu operasi penutupan yang dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis PMT berdasarkan tegangannya. Itu ada tegangan rendah, ada low voltage, ada tegangan menengah, medium voltage, kemudian ada ketiga ada tegangan tinggi, high voltage, kemudian yang keempat itu ada tegangan ekstra tinggi, extra high voltage. Nah, jadi jenis-jenis itu. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu PMT berarti suatu alat otomatis yang mampu menutup atau menutup rangkaian pada semua kondisi, yaitu kondisi gangguan maupun kondisi gangguan normal maupun gangguan pada kondisi gangguan maupun kondisi normal. Kemudian apabila kita mengoperasikan dan pemeliharaan PMT, kita juga perlu adanya ketelitian dan antisipasi yang tepat terhadap berbagai jenis gangguan yang ada. Kemudian pengoperasian PMT itu harus sesuai dengan pedoman dan jenis PMT serta ukuran kapasitas kerja dari PMT tersebut. Nah, pembelian ini itu harus dilakukan secara rutin dengan penjadwalan yang tepat. Kemudian selalu mengamati keadaan PMT sesuai dengan pedoman dan jenis dari PMT. Kemudian perawatan terhadap kerusakan PMT itu harus dilakukan dengan pergantian bagian-bagian PMT yang rusak dengan baik. Kemudian juga untuk jumlah minyak yang besar pada PMT itu akan ada ruang media banyak minyak. Kemudian fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk memperpanjang waktu periodik atau jadwal pemeliharaan. Kemudian PMT tersebut terutama pergantian minyak karena kotornya minyak tentunya ya, atau tentunya kondisi minyak tergantung dari banyaknya PMT juga
Juga harus Pemda itu harus melakukan memutuskan harus memfungsikan jumlah minyak dalam tangki. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.